Ayyamut tasyrik sangatlah disayangkan jika kita melupakan begitu saja, jika kita tidak mengenang kembali keluarga yang ideal, keluarga yang bahagia yang pernah Allah tampilkan ke tengah permukaan bumi ini. Keluarga yang telah berhasil meletakkan ketaatan dan ketundukannya kepada Allah di atas kecenderungan hawa nafsunya. Keluarga yang telah berhasil meletakkan kecintaannya kepada Allah melebihi cintanya atas dirinya sendiri, melebihi cintanya kepada istrinya, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada hartanya. Keluarga bahagia, keluarga yang telah sanggup untuk memberikan pengorbanan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bapaknya, ya ibunya, ya anaknya. Itulah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mengingatkan kembali pada diri khatib sendiri dan kita semuanya, bahwa ketika Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim bersama dengan ibunda Hajar dan ananda Ismail untuk menempuh perjalanan yang panjang dari Palestina menuju Makkah, dalam kondisi anaknya masih bayi, masih kecil, dan kalau dihitung dengan perjalanan onta diperkirakan 1 bulan lamanya di tengah terik panas matahari. Sesampainya di Makkah yang dilukiskan sebagai biwadin ghairi dizar'in inda baitikal muharram, satu lembah yang tandus di dekat Baitul Haram, rumah Allah yang dihormati. Ternyata mereka harus mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bapak, untuk meninggalkan istri dan anaknya. Rasanya begitu berat untuk dia meninggalkan. Berbagai pertanyaan dimunculkan oleh sang istri. Tak sanggup ia menjawabnya. Sampailah kemudian istri pada satu kesimpulan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim untuk melakukan ini semuanya? Sebuah pertanyaan dari seorang istri yang salihah. Karena selama ini ia percaya pada suaminya. Suaminya adalah orang yang jujur, suaminya adalah orang yang baik, suaminya adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang diajukan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim untuk melakukan ini semuanya? Ketika pertanyaan itu diajukan oleh sang istri, dengan sangat tegas Ibrahim menjawab, ya, ini adalah perintah Allah. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana dengan istri yang salihah? Dia akan ditinggalkan bersama dengan anaknya yang masih bayi, tanpa ada jaminan ekonomi, tanpa ada jaminan keamanan karena tidak ada manusia di situ, tanpa ada jaminan makanan dan minuman karena tidak ada sumber air, karena tidak ada pepohonan. Seorang wanita yang salihah memiliki kata kunci, ini adalah perintah Allah. Dan orang yang sadar bahwa ini adalah perintah Allah, wanita yang salehah ketika dihadapkan dengan perintah Allah, tidak ada jawaban lain kecuali keyakinan pada dirinya. Innallaha la yudhi'una. Ibrahim berangkat, Ibrahim laksanakan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Satu rumus, perintah Allah ditunaikan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan.
Walaupun akal sulit untuk bisa memahami, walaupun perasaan sulit untuk menerimanya. Jamaah rahimakumullah, seorang suami yang saleh ketika dihadapkan dengan situasi yang sulit seperti itu, dia kedepankan ketaatannya kepada Allah. Berangkat Nabi Allah Ibrahim yang namanya seorang ayah, rindu untuk mendapatkan keturunan, sekian tahun lamanya tak kunjung Allah berikan keturunan. Di atas usia 80 tahun belum punya keturunan. Allah karuniakan bayi yang masih kecil, diajak perjalanan 1 bulan lamanya, ditinggalkan tanpa ada jaminan ekonomi, jaminan keamanan, jaminan makanan. Seorang ayah yang saleh hanya bisa mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berjalan sudah sekian jauh, dia membalikkan badan, menghadapkan wajahnya ke Baitul Haram, ke titik di mana istri dan anaknya ditinggalkan. Dan kemudian dia hanya bisa mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aduannya itulah yang diabadikan pada surah Ibrahim, ayat yang mana Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, satu untayan doa yang yakin bahwa Allah itu zat pemberi rezeki, yang yakin bahwa Allah itu punya kuasa untuk merubah segalanya, yang yakin bahwa Allah itu punya kekuasaan dalam genggaman tangannya. Kalau dihitung dengan akal manusia, doa itu doa yang tidak masuk akal. Bagaimana dia bermohon kepada Allah untuk diberikan rezeki dari buah-buahan, lembah tandus tidak ada kehidupan? Bagaimana seorang Ibrahim berdoa kepada Allah agar hati-hati manusia cenderung kepada tempat itu? Tapi apa yang terjadi? Kita semuanya menyaksikan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah, satu keteladanan dari anak yang saleh. Dan hari-hari ini kita kenang keteladanan itu. Bagaimana seorang Ismail, ketika diajukan sebuah pertanyaan dari ayahandanya, bahwa ayahandanya bermimpi untuk menyembelih dia, jawaban yang indah dari seorang anak yang saleh, seorang anak yang telah meletakkan ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Ketaatan kepada Allah melebihi cintanya pada dirinya. Al-Quran mengabadikan ungkapan indah dari Ismail. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan ayah. Jamaah rahimakumullah, jangan pernah kita melupakan, bukan sekedar melaksanakan, laksanakan wahai ayah. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah, di sini kekuatannya. Bukan sekedar perintah bapak,
Tetapi bapak diperintahkan oleh Allah, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Sadar Ismail bahwa ini adalah perintah Allah. Yakin dia kalau perintah Allah ditunaikan, pasti Allah akan berikan pertolongan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, seringkali kita merindukan untuk meraih keluarga yang bahagia. Doa kita pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rindu hidup di dunia dalam keadaan baik, rindu hidup di akhirat dalam keadaan baik. Kita pun merindukan itu semuanya. Namun seringkali ketaatan kita kepada Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, aturan Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali kita letakkan di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, setelah perasaan, logika, pertimbangan ini, pertimbangan itu, setelah keduniaan, setelah istri, setelah anak, setelah suami. Hari ini kita menteladani keteladanan yang mulia, dan sejarah membuktikan apakah kemudian Ibunda Hajar dan Ananda Ismail menjadi mati karena kelaparan? Jawabnya tidak. Air Zam-Zam Allah hadiahkan untuk umat ini, Allah hadiahkan untuk manusia ini melalui sebuah proses pengorbanan yang luar biasa. Air Zam-Zam yang sumurnya hanya kedalaman 33 meter. Sumber mata air yang pertama di kedalaman 9 meter. Sumur yang hanya 33 meter dinikmati oleh jutaan manusia, dibawa oleh masing-masing manusia ke negaranya. Berbagai masjid dikirim air Zam-Zam. Tidak pernah air Zam-Zam itu kemudian menjadi kering. Maha benar Allah, maha kuasa Allah. Apakah Ismail kemudian terbunuh karena pisau yang ada di tangan ayahnya? Tidak. Sebuah kebaikan, sebuah ketundukan yang dikenang oleh sepanjang manusia. Bahkan sesuatu yang nyaris tidak bisa masuk akal, agar supaya Nabi Ibrahim berdoa agar supaya orang-orang hatinya diberikan kecenderungan kepada tempat itu. Hari ini kita bisa saksikan betapa banyak orang menangis. Kemarin banyak jamaah menangis karena tidak bisa berangkat haji tahun ini. Ada yang menunggu 17 tahun kemudian, ada yang menunggu 20 tahun kemudian, ada yang menunggu 23 tahun kemudian. Padahal semua orang tahu, orang pulang haji membawa pilek, orang pulang haji membawa batuk, orang pulang haji dan lain sebagainya. Dia akan menyaksikan apa di sana? Bebatuan, panas, padang pasir. Namun toh demikian hati manusia terpaut dengan tempat itu biiznillah. Jamaah rahimakumullah, seringkali kita berdoa kepada Allah tapi kita ragu terhadap kekuasaan Allah. Seringkali kita berdoa kepada Allah ragu terhadap rezeki yang Allah berikan. Bagaimana kita kemudian akan dikabulkan oleh Allah kalau kita berdoa kita sendiri ragu terhadap kekuasaan dan kemahaan Allah? Maka oleh karena itu, melalui mimbar khutbah Idul Adha, khatib ingin menyampaikan pada diri khatib sendirian kita semuanya, siapapun yang merindukan untuk meraih satu keluarga yang bahagia, bahagia dunia,
bahagia di akhirat, marilah kita letakkan keimanan di atas segalanya. Marilah kita letakkan ketaatan kita kepada Allah di atas segalanya. Marilah kita letakkan kecintaan kita kepada Allah di atas segalanya. Kalau itu sudah kita lakukan, sepenuhnya kita serahkan kepada Allah, Allah pasti tidak akan menzalimi hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu, di tengah kita sedang melaksanakan salat Id, di tengah kita sedang dirundung oleh wabah COVID-19, tak seharusnya bagi orang yang beriman untuk kemudian mundur, larut dari keterputusasaan, larut ke dalam keterputusasaan. Kita harus yakin, inilah jalan Allah, inilah yang Allah berikan, dan pasti di balik ini semuanya ada kebaikan. Dan karenanya ini harus kita jadikan momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Karena orang yang beriman yakin bahwa azab itu, ta'un itu didatangkan oleh Allah karena adaban. Dia adalah merupakan azab disebabkan karena kesalahan yang kita lakukan di masa silam, baik secara pribadi maupun secara kolektif masyarakat, manusia secara keseluruhan. Dan tidak ada jalan lain kecuali kita bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita, tauhid kita. Dengan cara seperti ini kita boleh berharap kita mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita akhiri khutbah pada pagi hari ini dengan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas ihsan, dan mudah-mudahan semua kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang anak, mudah-mudahan mampu meletakkan iman, meletakkan tauhid di atas segalanya. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kerinduan kita untuk memperoleh keluarga yang bahagia dunia dan akhirat menjadi sebuah kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu nyata-nyata sebuah kebenaran. Karuniakanlah kekuatan lahir batin kepada kami ya Allah, untuk mampu melaksanakan kebenaran itu pada diri kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu nyata-nyata salah. Karuniakanlah kekuatan kepada kami ya Allah, untuk mampu menjauhkan kesalahan itu sejauh-jauhnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya munqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, teguhkanlah hati kami atas ketaatan kepadamu. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, hindarkanlah kami semuanya dari wabah COVID-19. Ya Allah, hindarkanlah kami semuanya dari keburukan wabah COVID-19. Selamatkan kami semuanya dari keburukan itu. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan di balik musibah yang tengah Engkau berikan kepada kami.
Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la mu'siran illa yasartah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la mujahidan fi sabilika illa nasartah. Allahumma ya Allah, jangan Engkau biarkan ada di antara kami yang berkumpul di tengah lapang sekarang ini yang memiliki dosa, kecuali Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan ada di antara kami yang sedang dirundung kesulitan, kecuali Engkau berikan jalan keluar dari kesulitan yang tengah kami hadapi. Ya Allah, jangan Engkau biarkan ada di antara kami yang sedang sakit, kecuali Engkau angkat penyakit kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan ada di antara kami yang telah meninggalkan kami menghadap-Mu, kecuali Engkau lapangkan kuburnya ya Allah. Mungkin dia adalah orang tua kami, mungkin dia adalah anak kami, mungkin dia adalah jamaah kami, mungkin dia adalah tetangga kami. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, karuniakanlah kemuliaan kepada Islam dan kaum muslimin di tengah zaman yang penuh fitnah ini ya Allah. Karuniakanlah kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Kepada Saudara Ustaz Imam Zamrazi Hafizahullah atas nasihatnya dan khutbah Idul Adha pada hari ini. Sekali lagi diingatkan kepada hadirin wal hadirat jamaah sekalian untuk tidak bersalaman demi mencegah penyebaran COVID-19. Tetap jaga jarak aman dan alas yang telah digunakan silakan dibawa dan dikumpulkan di satu tempat di depan pintu gerbang, bisa nanti untuk insya Allah dimanfaatkan oleh orang yang memulung nanti insya Allah. Terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin dan sekitarnya yang telah hadir di lapangan Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala kebaikan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami dari panitia mengucapkan jazakumullahu khairan dan mohon maaf segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat yang dibaca